Mari kita bersama-sama buka kitab suci dari Ibrani pasal ke-11. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Kita membaca bersama-sama Ibrani pasal ke-11 ayat pertama sampai ayat ketiga. Kita membaca bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 1, 2, 3. Perhatikan, saya membaca dengan terjemahan yang sedikit berbeda. Iman adalah fondasi daripada hal yang kita harapkan, dan iman adalah satu pegangan yang teguh bagi segala sesuatu yang belum kita nampak. Sebab hanya dengan imanlah maka nenek moyang kita sudah mendapatkan kesaksian yang indah. Dengan iman juga kita baru mengerti bahwa segala sesuatu itu di dalam seluruh alam semesta adalah dicipta oleh Allah melalui firman-Nya. Sehingga apa yang kita lihat sebenarnya adalah dicipta dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah kekuatan pengertian kepada kami. Berilah kesadaran yang peka kepada kami. Berilah pengertian yang akan mempertumbuhkan iman kepada kami pada waktu kami merenungkan firman yang sudah Tuhan izinkan kami baca pada pagi ini. Kami sudah membuka kitab-Mu ya Tuhan. Sekarang bukalah hati kami, bukalah telinga kami, celikkan mata kami, sehingga kami boleh melihat, kami boleh mengerti, kami boleh beriman lebih mendalam dari apa yang sudah Tuhan katakan kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati kami masing-masing dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sudah 3 kali saya berkhotbah melalui 3 ayat ini. Hari ini saya harap menjadi yang terakhir. Kita akan merampungkan pengertian dari 3 ayat ini. Dari ketiga ayat yang menjadi pendahuluan pasal yang paling agung tentang tema iman. Kita melihat metodologi, kita melihat prosesi, kita melihat akan esensi, kita melihat akan signifikansi iman di dalam hidup orang Kristen. Saudara-saudara, manusia hidup bukan berdasarkan segala jasa yang ada pada dia. Kita hidup bukan berdasarkan kelakuan yang baik di dalam diri kita. Kita hidup bukan dengan berdasarkan segala kebolehan kita untuk memperkenan Tuhan Allah. Kita berkenan kepada Tuhan hanya dengan satu syarat atau satu esensi, yaitu kita beriman kepada Dia. Saudara-saudara, segala sesuatu di luar iman yang mungkin kita kumpulkan, yang mungkin kita tabung, yang mungkin kita kita tumpukan untuk menyajikan di hadapan Tuhan, Tuhan akan melihat apa itu. Itu semua hanya semata-mata anugerah yang Tuhan berikan kepada engkau. Engkau bawa kembali kepada saya untuk memperkenan saya. Saudara-saudara, Tuhan tidak perlu dukungan kita atau bakat kita untuk menolong pekerjaan Dia. Karena semua yang bisa kita kembalikan kepada Tuhan itu berasal dari Tuhan sendiri. Tidak ada sesuatu yang berasal dari diri sendiri. Saudara-saudara, yang berasal dari diri kita sendiri itu hanyalah dosa, itu hanyalah penyelewengan, itu hanyalah ketidaktaatan, itu hanyalah hal yang tidak setia kepada firman Tuhan. Itu berasal dari diri kita sendiri. Maka barang siapa yang berkata saya akan memperkenan Tuhan dengan apa yang ada pada diriku sendiri, di dalam diriku sendiri, berdasarkan jasaku, berdasarkan kelakuanku, berdasarkan kebaikanku, Tuhan akan menggeleng kepala mengatakan engkau belum mengenal diri. Saudara-saudara, Paulus di dalam Roma pasal ke-7 mengatakan tidak ada kebajikan apapun di dalam diriku, karena kami semua sudah dijual kepada dosa. Saudara-saudara, we have been sold under sin. There is no goodness within my flesh. Di dalam dagingku, diam diriku tidak ada kebajikan.
Saudara-saudara, orang yang dijual di bawah dosa. Ini adalah kutipan daripada satu pengertian bagaimana kerajaan Romawi menawan musuh. Setelah menawan musuh, setelah mengalahkan tentara-tentara negara yang lain, maka musuh-musuh yang sudah kalah itu mereka harus lutut, harus tunduk, lalu diikat. Sesudah itu dengan rantai yang sangat besar, mereka sekarang digeret pulang ke Roma. Mereka dibawa ke mana? Dibawa kepada raja, dibawa ke penjara, dibawa kepada pengadilan, dan ada yang dibawa ke pasar-pasar penjualan manusia. Saudara-saudara, pasar-pasar penjualan manusia itu begitu hari-hari tertentu melelang manusia, auction. Saudara-saudara, pada waktu manusia dilelang, yang paling besar itu yang paling mahal. Yang kuat, yang spiritnya gede-gede, yang mempunyai tenaga luar biasa, itu dijual mahal. Tetapi yang kurus-kurus itu dijual murah. Lalu di pasar itu mulai keluarkan satu persatu. Ini adalah namanya Dimitris umpama. Ini adalah 78 kilo. Ini umurnya 28. Ini masih kuat, sehat dan muda. Ayo berapa? Lalu mulai 2.000, 3.000, 5.000. Orang-orang yang memerlukan tukang-tukang, memerlukan pegawai yang kerja berat, memerlukan tukang taman kebun, memerlukan akan pekerja-pekerja di sawah. Mereka datang mencari auction seperti ini. Sesudah itu ada yang berani 20.000, 30.000. Mereka melihat yang paling gede. Semua budak itu dulunya mungkin jenderal, dulunya mungkin tentara daripada musuh, tapi sekarang sudah menjadi kalah, harus dijual belikan, saudara-saudara. Dan mereka cuma pakai celana pendek, lalu mereka dirantai di sana supaya seluruh tubuh berapa besar, berapa kuat kelihatan oleh semua orang. Baru mereka menawar. Sesudah itu bayaran sudah diberikan, rantainya dibuka, dia diberikan sesuatu surat budak yang dimiliki oleh orang ini untuk selama-lamanya. Itu namanya we have been sold under sin. Orang yang berdosa adalah orang terjual, dan dosa menjadi penguasa, sehingga tidak ada satu orang yang mempunyai kebajikan apapun yang boleh disajikan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka kita dengan jelas memberitahu kepada kita, kita dibeli kembali, kita ditebus kembali dengan harga yang tunai, sehingga kita tidak lagi berada di bawah kuasa setan, kita tidak lagi berada di bawah kontrol daripada dosa, kita tidak lagi berada di bawah kutukan Taurat, kita tidak ada lagi di bawah kemurkaan Allah yang tidak mungkin kita tahan, karena Yesus membebaskan kita. Itulah sebab waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan bukan melalui kelakuan, bukan melalui kebajikan, bukan melalui jasa-jasa kita, bukan melalui kekayaan atau segala sesuatu yang kita anggap sangat mewah di dalam dunia. Kita datang kepada Tuhan seperti seorang yang telanjang, berkata kepada dia, hanya dengan iman aku datang kepadamu. Saudara-saudara, dan orang yang beriman bukan karena dia di dalam kesulitan besar maka dia perlu Tuhan baru beriman. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bapak iman orang Kristen adalah Abraham, dan Abraham justru adalah orang yang paling kaya pada zamannya, orang yang paling berkuasa pada zamannya. Dia bahkan satu orang berperang dengan beberapa raja, dan dia mengalahkan semua raja itu. Saudara-saudara, dia hanya kurang disebut sebagai Raja Abraham saja. Istilah ini tidak muncul, padahal dia mempunyai kekuatan luar biasa. Dan Abraham disebut seorang beriman kepada Tuhan, karena dia mengetahui di hadapan Tuhan dia tidak ada apa-apa kecuali taat dan percaya kepada perkataan-perkataan dari Tuhan. Saudara-saudara, dan bapak iman kita adalah bapak yang mempunyai segala kebolehan, semua kekayaan, kemuliaan dunia, tapi ini semua tidak menjadikan sebabnya dia diperkenan oleh Tuhan. Dia diperkenan oleh Tuhan karena dia beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebab kalau kita membaca ayat-ayat daripada pasal 11 ini, kita melihat iman berada di diri nenek moyang orang rohani, satu persatu akan dipaparkan daripada pasal ini ayat keempat. Dari ayat keempat kita melihat orang pertama yang disebut ada Abel.
saudara-saudara. Setelah Adam berdosa, maka dia melahirkan Kain, melahirkan Abel. Kain mewakili orang yang tidak beriman, Abel mewakili orang yang beriman. Dan ini dari Abel terus sampai bergenerasi-generasi, contoh demi contoh dipaparkan oleh penulis dari berbuku Ibrani ini untuk menegaskan peran dan signifikansi iman itu berapa besar adanya. Saudara-saudara, kita telah berbicara iman adalah fondasi, adalah dasar daripada yang kita harapkan. Pengharapan itulah yang menjadikan kita berani hidup terus. Jikalau pengharapan itu sudah sama sekali hilang, manusia ingin membunuh diri. Jikalau pengharapan itu sudah tidak ada lagi, manusia jenuh hidup. Jikalau manusia tidak mempunyai pengharapan lagi, mereka rasa siksaan waktu hidup begitu kejam dan begitu real adanya. Saudara-saudara sekalian, itu sebab perlu iman untuk menunjang akan pengharapan. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu adalah satu pegangan bagi sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat, tapi dengan iman yang kita pegang, kita seolah-olah lihat. Iman mempunyai seluruh penjelajahan. Iman mempunyai sesuatu penerobosan. Iman mempunyai seluruh kekuatan melampaui segala keterbatasan daripada limit daripada penglihatan manusia. Dengan iman maka kita melintasi batas-batas yang menjadikan kita tidak mungkin melihat. Karena iman merupakan pegangan yang teguh bagi hal-hal yang kita belum nampak, saudara-saudara. Dan ayat kedua di sini dikatakan bahwa sebab nenek moyang kita telah mempunyai iman, maka mereka memperoleh akan kesaksian atau bukti yang indah. Saudara-saudara, dengan demikian pasal ini memberikan metodologi kepada kita, yaitu iman mendahului lihat, iman mendahului saksi, iman mendahului pegangan, iman mendahului juga akan pengertian. Nah, ini 4 hal menjadi metodologi daripada apologetika daripada orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, kalau kita menginjili orang lain, mereka selalu mengatakan, coba buktikan dulu, baru saya mau percaya. Coba beri pengertian dulu, baru saya mau percaya. Coba aku alami sendiri, baru aku mau percaya. Coba aku lihat dengan mata sendiri, baru aku akan percaya. Ini ada metodologi ditemukan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, tidak memerlukan hal-hal ini. Dan di dalam iman kepercayaan sejati melintasi, melampaui akan prinsip-prinsip ini. Sehingga di sini dikatakan, melalui iman kita mempunyai pegangan. Melalui iman kita mempunyai fondasi. Melalui iman kita mendapatkan bukti. Melalui iman kita melihat. Melalui iman kita mengerti. Maka kali ketiga saya berkhotbah di sini, faith the prior to understanding. Iman mendahului akan pengertian, bukan pengertian mendahului akan iman. Jikalau kita sudah mengerti semua, baru kita beriman. Saudara-saudara, kita tak mungkin hidup yang pakai sikat gigi tidak tahu bagaimana bikinnya sikat gigi. Yang mengemudi mobil tidak tahu mesin bagaimana berjalan. Yang sekarang menikmati segala sesuatu, komputer, engkau tidak mengerti apa yang berada di dalam. Mengapa engkau pakai dulu? Mengapa engkau percaya itu bisa memberikan fungsi, memberikan faedah di dalam hidupmu? Karena engkau mempunyai kepercayaan dasar, bukan karena engkau mengerti dulu, bukan karena engkau lihat dulu. Saudara-saudara, siapakah yang pernah melihat bumi putar matahari? Coba angkat tangan. Ada satu angkat tangan, padahal bikin-bikin rambut dia. Saudara-saudara, siapa yang pernah melihat bumi yang memutari matahari? Tidak ada. Kenapa engkau percaya? Kalau engkau bisa percaya kepada guru yang adalah manusia, engkau tidak bisa percaya kepada Tuhan, adalah karena engkau menghina Tuhan Allah terlebih dahulu. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang tidak mungkin berdusta kepada kita. Allah adalah Allah berfirman berdasarkan kebenaran. Karena diri Tuhan Allah adalah dirinya kebenaran itu. Nothing from God is false. Nothing from God is lie. Nothing from God is unreal.
Semua yang dari Tuhan berdasarkan kebenaran Tuhan, berdasarkan ketidakperubahan Tuhan, berdasarkan kekekalan Tuhan, berdasarkan Dia sendiri adalah kebenaran. Ansih, ding ansih. Dia ada kebenaran itu pada diri sendiri. Maka saya menyebut di dalam pikiran saya sebagai the subjectivity of the truth in person. It is called God. Allah adalah dirinya kebenaran yang berpribadi. Saudara-saudara, Allah adalah dirinya kebenaran yang berpribadi. Maka apa yang dikatakan itu seharusnya menjadi sesuatu kecukupan bagi kita untuk mengatakan aku percaya kepadamu. Karena Dia tidak bohong, karena Dia tidak salah, karena Dia kebenaran, Dia tidak berubah, Dia kekal, maka Dia benar adanya. Lalu baru kita mengerti setelah Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam firman. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini yang saya katakan bukanlah iman kepercayaan sesudah dengar firman. Dengar ya, di Alkitab ada dua iman. Ada iman kepada firman dan iman yang timbul hasil dari mendengar firman. Dari iman pertama, iman dasar yang ditanamkan di dalam setiap manusia yang dicipta oleh Tuhan. Tidak peduli dia Kristen atau dia bukan Kristen, tidak peduli dia teis atau dia ateis, tidak peduli dia beragama atau dia komunis, tidak peduli dia mengaku atau tidak mengaku. Pokoknya semua manusia, every person, setiap orang yang disebut manusia yang dilahirkan ke dalam keturunan Adam, setiap orang yang dicipta oleh Tuhan dengan mempunyai peta dan teladan Allah adalah makhluk yang mempunyai iman dasar. Nah, saudara-saudara, iman dasar itulah yang akan menjadi begitu ragam dan begitu banyak corak di dalam kita berani mengerjakan segala sesuatu, termasuk self-confidence. Di dalam khotbah yang lalu saya mengatakan self-confidence is not equal to the Christian faith. Self-confidence tidak boleh dipersamakan dengan iman Kristen. Itu sebab kalau ada gereja yang berarti atau berusaha menpentingkan confidence pribadi untuk mengganti iman yang dikatakan oleh Alkitab, gerejanya itu akan menuju kepada kebahayaan yang belum lihat sekarang. Saudara-saudara, mungkin saya sudah pernah bicara sama saudara. Satu hari di satu kapal terbang, maka ada seorang sebelum dia naik kapal terbang, "You Stephen Tong?" Saya bilang, "Iya." "You pernah ikut kebaktian saya?" "Pernah, sudah lama, 20 tahun lebih. Dulu saya pernah dengar khotbahmu. Sekarang bagaimana?" "Ya beginilah." "Apa artinya ya begini?" "Krisis moneter hancur saya. Di dalam puluhan tahun saya dagang, di dalam 2 bulan ini hancur semua." Lalu saya tanya dia, "Kenapa?" "Ya saya kecewa." "Kecewa sama siapa?" "Kecewa, ya tidak usah ngomong lah, tidak usah ngomong sama siapa." Saya bilang, "Kecewa sama orang-orang rekanmu?" "Bukan." "Kecewa sama siapa?" "Ya kecewa sama..." "Kecewa lah pokoknya." "Ke gereja enggak?" "Enggak ke gereja." "Kenapa enggak ke gereja?" "Kecewa." Saya bilang, "Kecewa sama pendeta?" "Ya itu juga lah." "Kecewa sama saya?" Enggak sih, sama patung enggak sih." "Kecewa sama siapa?" "Sama Tuhan Allah." Kurang ajar. Kecewa sama Tuhan Allah. Kecewa sama Tuhan Allah. Jadi Tuhan pernah janji sama kamu akhirnya enggak tepat gitu? Atau Tuhan pernah menipu kamu? Atau Tuhan bohong sama kamu? Dia bilang, "Tidaklah, pokoknya kecewa." Lalu dipanggil, "Ini bang, last calling." Dia bilang, "Maaf, saya mau naik kapal terbang." Pergi. Terus dia pergi dengan kecewa, belum habis bicara dia pergi. Saudara-saudara, malam itu saya khotbah di sekolah teologi dengan judul "Kecewa kepada Tuhan." Saudara, mengapa kecewa kepada Tuhan? Apa salahnya Tuhan? Tuhan tidak salah, tapi pendeta yang salah. Pendeta mengatakan kalau percaya Tuhan pasti kaya, pasti lancar, pasti sukses, pasti ini, tapi tidak jelaskan apa itu iman. Maka akhirnya mereka kira, saya sudah percaya, saya sudah beriman. Kenapa saya tidak sukses? Kenapa saya gagal? Kenapa saya menjadi miskin? Maka saya kecewa terhadap Tuhan. Dosa-dosa pendeta yang khotbah sembarangan tidak sesuai Alkitab mengakibatkan iman manusia dipermainkan. Itu lebih besar dari berdosa tidak beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman itu apa? Loh, aku percaya. Iman itu sama dengan aku percaya.
Kalau iman sama dengan aku percaya. Iman itu equal to self confidence. Kalau demikian tidak usah kitab suci, asal psikologi saja engkau sudah beriman. Alkitab mengatakan no way. Back to the Bible. Kembali ke Alkitab berdasarkan firman. Itu sama iman pertama sama iman kedua itu lain. Iman pertama itu adalah iman dasar yang ditanamkan oleh Tuhan dalam setiap pribadi, sehingga pada hakikatnya kita semua mempunyai iman dasar. Iman dasar atau iman natural itu adalah hanya di dalam common grace. Teologi reform menjawab, teologi lain tidak. Saudara-saudara, common grace berarti anugerah umum, di mana setiap orang mempunyai pengertian, mempunyai iman kepercayaan kepada beberapa hal. Pertama, Allah itu ada. Pertama, selain Allah ada, aku mempunyai hidup yang mempunyai kesadaran diri untuk selama-lamanya. Nah, aku mempunyai tanggung jawab dan arah, makna di dalam moral. Nah, semua ini yang berada di pertama ini mengandung bibit untuk dua hal. Pertama, yaitu agama. Kedua, yaitu kebudayaan. Sehingga manusia disebut religious being, manusia disebut sebagai cultural being. We are gifted. You are implanted with the seed of religiosity and of culture. Saudara-saudara, manusia diberikan bibit di dalam hatinya yang bertunas kepada dua cabang. Manusia mungkin berkebudayaan, manusia mungkin beragama. Karena apa? Memang manusia adalah makhluk satu-satunya yang diberikan bibit itu. Bibit itu disebut iman natural. Tetapi iman itu adalah semacam dasar pengertian kebenaran yang paling fundamental. Kalau itu ditekan, bagaimana? Ateis keluar. Kalau itu ditekan, imoralitas keluar. Kalau itu ditekan, beraninya main suap, beraninya melanggar hukum, beraninya berbuat dosa yang melawan akan hati nurani, itu keluar. Jadi ini tidak heran kalau engkau mengerti firman dan mengerti teologi reform dengan jelas. Engkau melihat masyarakat dan gejala-gejala semua gampang dianalisa, saudara-saudara. Tidak peduli dia presiden atau raja, tidak peduli dia menteri atau dia siapa. Engkau langsung lihat di mana kesalahan dia, karena dia berani menekan itu. Kalau dia sampai beragama, sampai berbuat dosa, adalah dia memakai agama untuk menutup sebagai topeng, di mana dia menekan benih yang pertama itu. The first, the fundamental, the natural faith that be given by God includes the seeds of culture and religiosity. Saudara-saudara, lalu iman itu kalau ditekan, kemarahan Tuhan ini timbul. Maka Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 18, kemarahan itu turun dari surga atas setiap orang yang menindas kebenaran. Nah, itu ada iman bibit itu yang kalau ditekan, engkau menekan. Waktu engkau pertama kali cari peratur, pada waktu itu hatimu berdebar-debar, tak karu-karuan. Masih ingat? Waktu engkau pertama kali menipu orang, pertama kali engkau berbuat dosa, pertama kali engkau berzina, hati nuranimu itu begitu menegur kamu. Saudara-saudara, ini semua adalah bukti bahwa kita adalah manusia. Kita lain sama binatang. Binatang boleh hari ini sama suaminya, besok sama anaknya. Itu namanya anjing. Manusia tidak bisa. Manusia tidak mungkin. Saudara-saudara, saya baru terima satu pertanyaan. Dia mengatakan, Pak Tong, saya sangat kagum dengan kamu. Karena minggu lalu kamu mengatakan seumur hidup engkau tidak pernah pegang tubuh perempuan yang lain kecuali istri sendiri. Saya sudah pegang, dia bilang. Waktu saya lagi pacaran, belum nikah, saya sudah pegang-pegang. Dan dia buka baju untuk saya. Dan saya lihat begitu bagus. Lalu saya sudah tergoda, saya sudah pegang. Kecuali dia dan istri saya, kalau tidak saya akan pegang dua, bagaimana? Lalu dia sangat takut sama Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah manusia. Manusia mempunyai sesuatu lampu merah di hatinya. Manusia mempunyai sesuatu keterbatasan hati nurani yang memberikan dia mempunyai satu perasaan tanggung jawab. Saya adalah manusia, harus bermoral. Kalau itu ditekan, tidak apa-apa lah. Berzina tidak apa-apa, berbohong tidak apa-apa, berdosa tidak apa-apa, ini tidak apa, menipu tidak apa-apa. Engkau menekan kebenaran. Kalau sudah menekan kebenaran, konklusi apa? Konklusinya hanya satu. If there is no God, I can do everything without responsibility. Kalau tidak ada Allah, saya boleh kerjakan segala sesuatu tanpa bertanggung jawab. Ateisme itu timbul daripada motivasi tidak mau dihukum. Ateisme itu timbul daripada sesuatu akibat setelah menekan hati nurani. Gampang sekali kita mengerti. Jadi tidak usah
ditakut-takuti dengan teori-teori begitu banyak. Itu semua dasarnya itu apa? Saudara-saudara, seorang filosof yang bernama Feng Yulan, dia mengatakan, waktu kamu menyelidiki filsafat, jangan hanya menyelidiki kontennya, selidiki motivasi penulisnya. Mau apa dia? Wah, saya kira itu pintar sekali. Kalau kita tidak mengerti motivasi, cuma tahu teori, wah kita ditipu sini sana saben hari. Tapi kalau kita tahu motivasi, kita baru tahu, oh karena itu maka dia tulis begitu banyak. Saudara-saudara sekalian, orang kalau tidak percaya Alkitab, maka dia pakai teori banyak untuk mengatakan yang dia benar. Alkitab tidak benar. Kita kembali kepada firman. Saudara-saudara, dengan sendirinya kita mengetahui bahwa iman itu ada. Iman itu kalau ditekan, kemarahan Tuhan akan turun dari surga atas segala orang yang tidak benar, orang yang lalim, yaitu mereka yang menekan kebenaran. Saudara-saudara, kita baca Roma pasal 1:18. Kitab Roma pasal 1 ayat ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Semua membaca 1, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lalu kita membaca dari ayat ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Nah, ini kebenaran, ini iman. Sekalipun mereka mengenal Allah. Siapa ini? Orang belum Kristen. Mereka sudah kenal Allah, mereka tahu ada Allah di hatinya, tapi mereka tindas. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran-gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka. 24, 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengaku Allah, maka Allah menyerahkan mereka. Dalam seluruh kitab suci ini 3 kali menyerahkan. God give them up. God give them up. God give them up. Pada waktu Allah memberikan kebebasan penuh kepada manusia, boleh sembarangan pikir, sembarangan kerja, sembarangan berdosa, manusia selalu begitu senang dan merasa, nah sekarang saya bebas, saya tidak lagi diganggu oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, gangguan dari Tuhan Allah itulah berkat yang paling besar. Gangguan dari Tuhan Allah itulah pembentukan rohani kita. Gangguan Tuhan Allah itu adalah cara menghindarkan kita daripada menyelewengkan selanjutnya. Thank God for His intervention. Saudara-saudara, manusia yang belum mau diganggu oleh Tuhan Allah, yang mau bebas tidak mau diganggu oleh Allah, pasti lancar menuju neraka. Bukan lancar hidup untuk menuju kekayaan, lancar menuju neraka. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai bibit itu, mempunyai iman itu, lalu kita tindas. Dia ngomong kita tindas, dia ngomong kita tindas. Berarti dia tidak boleh bebas berbicara kepada kita. Berarti kita yang mau bebas, maka kita tindas. You suppress the truth. Kalau you suppress the truth, from that truth cannot develop into the understanding of the truth of God preached to you. Saudara-saudara, kalau engkau telah menindas kebenaran yang dasar itu, engkau sulit mendengar firman. Kalau sulit mendengar firman dari iman itu, tidak gampang menuju kepada iman yang berhasil daripada pendengaran firman. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, di sini saya membedakan 2 iman. Iman pertama, iman dasar yang diciptakan kepada setiap orang diberikan, yaitu tahu ada Allah, tahu saya hidup ada makna, tahu saya adalah manusia, tahu saya harus relasi kepada Tuhan dan manusia, tahu saya ada tanggung jawab moral. Itu kebenaran yang paling dasar. Kalau itu ditekan, engkau bisa jadi Mao Zedong, engkau bisa jadi Hitler. Kalau itu ditekan, engkau bisa jadi Hirohito, engkau bisa jadi begitu banyak orang yang begitu rusak. Saudara, meskipun engkau mempunyai kuasa begitu besar dan engkau menjadi sombong luar biasa karena engkau mempunyai kesuksesan di dunia. Saudara-saudara, kalau kebenaran ini sudah ditekan, engkau tidak mau, tidak suka,
itulah sebabnya ada orang dengar firman dari kecil sampai tua terus merungut matanya, mendengar, memperhatikan, mencatat, mau mengerti, mau menyelidiki. Karena apa? Dan ada semacam orang dengar firman gini-gini, main kuku, lihat sini lihat sana, cewek mana yang bagus. Cilakalah kamu, tidak bisa bertumbuh imanmu. Karena iman pertama sudah ditekan, iman kedua tidak datang. Maka iman pertama sampai iman kedua itu namanya from faith to faith. Mengapa sama-sama dicipta oleh Tuhan? Ada yang mau melayani Tuhan sampai mati pun rela. Sama-sama dicipta oleh Tuhan. Ada yang menghina-hina Tuhan. Saudara-saudara, karena tidak kelihatan. Karena saya bisa sendiri. Loh, kenapa begini tetap Tuhan biarkan? Karena ada common grace. Kalau engkau tidak mengerti reform teologi, engkau sulit menjawab semua seluk-beluk. Dan bukan saja adanya reform teologi, orang bukan saja tidak bersyukur kepada Tuhan, mulai boykot kita. Saudara-saudara, firman itu penting. Jikalau engkau tidak lagi menghargai sesuatu kebenaran dasar yang Tuhan kasih, engkau tekan, nah engkau mulai menghina, engkau mulai merasa tidak perlu, engkau merasa buat apa? Wah, percaya Tuhan sudah cukup kok. Saya sudah bisa melayani. Kalau bisa ya, orang-orang usahawan menjadi bos, semua pendeta menjadi pegawainya. Dia paling senang. Di gereja ini tidak. Gereja ini tidak ada bos daripada orang kaya. Amin. Gereja ini Tuhan bos. Saudara-saudara, hanya Tuhan dan firman bosnya. Amin. Dan kita ditolak di sini sana tidak apa. Tuhan akan memanggilkan orang yang murni mau dengar firman untuk datang. Itu yang kita doakan. Perjuangan hidup saya sangat sengit. Perjuangan hidup saya sangat kurang dimengerti. Dan saya termasuk salah satu orang yang paling tersendiri di dunia. Karena tidak banyak orang. Saya harap rekan-rekan saya bisa mengerti perjuangan saya. Pada waktu saya sudah menjadi tua, saya akan makin melopori gerakan reform di luar negeri. Satu persatu. Akan lebih capek, lebih mati-matian. Bikin sampai jadi. Saudara-saudara. Sebagaimana Yesus di dunia, Tuhan Allah mengatakan dia tidak kecewa, dia tidak putus asa. Dia sendiri tidak akan menjadi kecewa dan putus asa. Dia akan berjuang sampai kebenaran disiarkan di seluruh dunia. Dan pulau-pulau menanti akan kedatangannya. Ini tercantum di dalam Yesaya pasal 42. Ayo kita baca sedikit. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi contoh untuk mati-matian dengan tersendiri kerja sampai sukses, sampai jadi kehendak Tuhan. Dan akhirnya dia harus mengkorbankan hidup sendiri. Yesaya pasal 42. Lihat itu hambaku yang kupegang. Itu orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan, yaitu dia tidak memperkenalkan diri. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputusnya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, yaitu kebenaran Tuhan. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan ia sendiri tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum, yaitu kebenaran Tuhan di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kita membaca bersama-sama. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Puji Tuhan, Yesus Kristus menjadi contoh sampai mati di atas kayu salib. Pokoknya prinsip-prinsip firman Tuhan tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah, tidak boleh dikompromikan. Saudara-saudara, kita juga harus mengerjakan hal yang sama seperti Tuhan kita. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Jikalau kebenaran pertama itu sudah ditekan, akibatnya apa? Ada yang tidak mungkin bertumbuh. Bukan tidak mungkin bertumbuh orang itu yang sudah biasa menekan, dia akan menghina firman.
Karena ini pun saya tekan apalagi firman. Mereka mengatakan ini kan bukunya orang Yahudi. Ini kan sejarah satu bangsa. Buat apa kita mesti dengar? Dia tidak tahu di sini mengandung firman. Satu-satunya buku yang mengatakan kepada kita dunia bagaimana mulai dan bagaimana akhir. Einstein tidak bisa kasih tahu engkau dunia akan bagaimana akhir. Karl Marx tidak bisa memberitahu dunia mulai dari mana. Tidak ada buku seperti ini. Satu-satunya buku. Bagaimana bumi dan alam semesta dimulai. Bagaimana akan akhir. Dari mana manusia jatuh. Bagaimana manusia bisa bangkit. Hidup kembali. Bagaimana penebusan dosa bisa dilakukan. Satu-satunya buku. Saudara-saudara. Firman itu tumbuh. Karena setelah engkau betul-betul mentaati firman pertama. Firman pertama jangan diganggu. Jangan ditekan. Nah saudara-saudara, kita tidak bisa beriman sendiri. Tapi kita mungkin menjadi tidak beriman karena diri sendiri. Dengar baik-baik ya. The faith is not from us. We cannot be a believer. But we can be very, very effectively unbeliever. Kita tidak mungkin menjadi orang beriman berdasarkan sendiri. Tapi kita mungkin menjadi orang yang tidak beriman berdasarkan diri sendiri. Ini beda sekali. Engkau bilang kalau iman dari Tuhan saya tidak percaya juga tidak ada salah dong. Kalau iman dari Tuhan kenapa dia tidak berikan kepada saya? Bukan saya tidak mau percaya, saya tidak diberi iman. Kalau saya tidak diberi iman mengapa menghukum dosaku? Saudara-saudara, di sini mesti mengerti iman pertama, iman kedua. Kalau engkau sudah menekan iman pertama, iman dasar, iman natural engkau sudah tekan, berarti engkau sulit untuk menuju ke iman kedua. Nah di situ Tuhan akan murka, turunkan kemarahan kepada setiap orang yang lalim, setiap orang yang tidak benar, karena mereka sudah menindas kebenaran di dalam hatinya yang sudah Tuhan tanam. Nah, kalau engkau bilang aku tidak tekan, kalau engkau tidak tekan, engkau akan mengerti kalimat ini dengan jelas. Kalimat ini mengatakan dengan iman kita baru mengerti alam semesta dicipta oleh firman. Nah saya sudah pernah berkata kepada saudara, di dalam orang Greka mereka jelas sekali menemukan segala sesuatu ada logikanya. Biologi, geologi, filologi, psikologi, fisiologi, patologi, logi. Berarti setiap disiplin of learning, setiap bidang belajaran ada logi. Mengapa engkau mengatakan psikologi? Mengatakan di dalam psiko ada loginya. Mengapa belajar fisiologi? Karena di dalam fisik kita ada loginya. Kenapa patologi? Di dalam patos itu ada loginya. Di dalam geo ada loginya. Geologi, biologi, zoologi, logi. Jadi orang Greka itu mempunyai satu pengertian. Oh kalau begini alam semesta itu ada logikanya. Tapi logika sama logika mungkin bentur tidak? Saya tanya. Logika yang berada di chemistry mungkin bentur dengan logika di fisika tidak? Tak mungkin. Karena apa yang ada di dalam fisika sama apa yang di dalam biologi, yang ada di dalam chemistry, yang ada di dalam semua logi yang lain, itu harus sinkron. Kalau tidak sinkron, maka alam semesta ini alam semesta yang berfragmentaris. Fragmen, pecah belah. Saudara-saudara, tidak bisa kelop. Herannya kita hidup di dunia ini, dan dunia ini sudah mempunyai ekologi yang seluruhnya menunjang hidup kita, sehingga semua teratur dengan tidak ada satu yang tidak harmonis. Keharmonisan itu dari mana? Kepercayaan satu-satunya yang mungkin mengerti adalah everything is from one source. Every field is of one wisdom, and every word is from one creator. Segala bidang satu sumber, segala bijaksana satu pribadi, segala sesuatu satu pencipta. Ini kalau tidak percaya maka kita akan menjadi kacau balau. Saudara-saudara, kita di dalam dunia Indonesia hukumnya lain sama dunia di dalam hukumnya di India. Hukumnya di India sama hukumnya di Pakistan lain lagi. Di Pakistan sama di Amerika lain lagi. Cilaka kalau kita lihat pisang di sini, waduh enak dimakan, waduh enak. Sampai di India engkau makan mati karena ada racun di situ. Cilaka. Tidak ada pisang sini, pisang sana lain. Saudara-saudara, semua tempat itu mempunyai keharmonisan. Dunia biologi ada rule-nya.
Dunia psikologi ada rule-nya. Dunia astronomi ada rule-nya. Dunia geologi ada rule-nya. Semua ini mempunyai satu jaminan keharmonisan, sinkronisasi yang dikatakan di sini. Karena iman kita tahu segala dunia diciptakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Baca lagi. Ibrani 11 ayat 3. Jangan ditutup. Ibrani 11 ayat ketiga. Karena iman kita mengerti, from faith to understanding, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Atau terjemahan lain, karena iman maka kita baru tahu bahwa segala dunia, ini segala dunia, segala bidang, segala alam. Di sini seluruh alam semesta aslinya adalah plural, bukan singular, saudara-saudara. Jadi all worlds, semua dunia, semua bidang, semua daerah, semua dunia di dalam bidang-bidang yang berbeda. Ini adalah plural, bukan singular. Itu telah dijadikan oleh firman Allah, atau dijadikan Allah dengan firman-Nya. Nah saudara-saudara, dunia kimia, dunia fisika, dunia ini, dunia itu, dunia seluruh bidang semua yang berbeda, itu mempunyai kesinkronan yang bersama, saudara-saudara. Dan itu ada firman-Nya. Di sini dikatakan firman yang menjadi sesuatu media cipta, saudara-saudara. Created everything by word. Ini sekali lagi kita gabung ke dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan 3. Injil Yohanes pasal 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat ada kaitan-kaitan yang belum pernah ditemukan oleh filsafat siapapun, baik di barat maupun di timur. Saudara-saudara, ciptaan, firman, hidup terang. Nah ini hal yang besar sekali, yaitu dunia ini bukan datang sendiri. Kalau engkau percaya dunia ini datang pada sendiri, datang dari diri sendiri, itu namanya natural cosmology atau naturalism in cosmology. Engkau percaya alam semesta itu datang dari sendiri, ilmuwan sudah membuktikan itu tidak mungkin, saudara-saudara. Karena apa? Kalau engkau percaya itu, engkau percaya segala sesuatu take chance dari sesuatu kesempatan dari sendiri, dengan jadinya sendiri. Saudara-saudara, jikalau engkau mempunyai 6 biji yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, engkau kocok. Lalu pertama 1, kedua 6, kedua 3, 2, kacau balau. Itu gampang. Engkau mau bikin begitu kocok selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6 persis baris dengan teratur. Itu kesempatannya, chance-nya itu begitu kecil, saudara-saudara. Mungkin 1/100.000. Sekarang kalau engkau mempunyai roda, mempunyai rantai, mempunyai gigi, mempunyai itu ban, mempunyai itu ruji, mempunyai setir, mempunyai semua bahan order dari pasar sepeda. Nah, engkau kocok dalam satu, kocok. Akhirnya jadi sepeda sendiri, putar-putar sendiri. Itu chance-nya adalah 1 per berpuluh-puluh juta. Karena apa? Karena ordernya begitu banyak. Demikian saudara-saudara. Onderdil dalam tubuh manusia itu ada begitu rumit, DNA, RNA yang begitu kecil. Makin menemukan mikroskop, makin menemukan kerumitan, keagungan ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, maka kira-kira 20 tahun yang lalu seorang profesor dari Yale University, dia mengatakan kalau ada kemungkinan manusia mempunyai bahan yang semuanya lengkap,
lalu membentuk menjadi satu manusia. Hidup tidak tahu, pokoknya jadi bentuknya kayak begini. Dengan keadaan semua itu dibentuk, maka kita memerlukan satu orang, memerlukan ongkosnya sampai bisa jadi membentuk semuanya. Itu adalah 19 belakangnya 27 nol dolar Amerika. Baru bisa menjadikan satu orang dengan pembentukan. Saudara-saudara, ini kalimat yang besar sekali. Dengan iman kita tahu segala sesuatu dijadikan oleh Allah dengan firman-Nya. Saudara-saudara, ini semua sinkronnya dari pasal 1 ayat 1 dan 2 di dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai pasal 1 ayat 3 dan 4 dari Yohanes sampai di sini, sampai terus seluruh kitab suci itu sinkron. Allah mencipta melalui firman. Saudara-saudara, jadi Allah, firman, kuasa semua. Allah, firman, kuasa. Allah oknum pertama, firman oknum kedua, kuasa oknum ketiga. Nah, ini Allah Tritunggal. Kalau tidak mengerti Allah Tritunggal, semua tidak bisa beres. Semua tidak bisa mengerti. Allah berkata, adalah terang, maka terang adalah. God speaks and the power of God accomplishes. Saudara-saudara, Father, Son, Spirit. Saudara-saudara, Allah berkata, maka hal itu terjadi. Ini dari para ayat pertama, pasal pertama di Kejadian sudah tulis seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan alam semesta. Dunia ini adalah kacau adanya. Tuhan berkata, adalah terang, maka terang adalah. Roh Allah bekerja di permukaan air. Istilah bekerja yang berada berlayang-layang di permukaan air itu istilah bahasa Ibraninya, sama seperti ayam yang menggeram. Allah, Roh Kudus menggeram di tengah-tengah air. Nah, ini istilah munculnya luar biasa. Berarti Allah, firman, roh. Allah berkehendak, roh menggenapi kehendaknya melalui firman yang menjadi dasar kebenarannya. Saudara-saudara, dengan demikian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mencipta dan cipta melalui satu kebenaran yang disebut logos, yang disebut kebenaran, firman. Itu sebab karena waktu kita belajar, kita jangan sombong. Kalau saya sudah belajar banyak, saya tidak usah Tuhan. Engkau belajar sebenarnya, engkau sedang belajar apa yang diciptakan oleh Tuhan. Apa yang sombong, saudara-saudara. Engkau belajar apapun, engkau belajar logika yang ditaruh Tuhan di dalam segala bidang yang diciptakan oleh Dia. Karena segala dunia, seluruh dunia, all worlds, segala bidang dicipta oleh Allah melalui firman-Nya. Maka Tuhan menaruh firman di dalam segala bidang. Engkau waktu belajar, engkau tidak ada sesuatu yang boleh sombong. Engkau sedang belajar, engkau sedang mengerti, engkau sedang mengerti sesuatu, yaitu bagaimana cara mencipta. Jadi iman mendahului pengertian. Saudara-saudara, orang bilang ini lain sama dunia biasa. Dunia biasa mengatakan kalau saya sudah mengerti saya akan percaya. Tuhan bilang tidak. Engkau percaya baru engkau mengerti. Engkau percaya secara dasar, lalu engkau akan mengerti. Engkau sudah mengerti, engkau memuliakan Tuhan karena begitu besar, begitu agung ciptaan daripada Dia. Dan prinsip ini akhirnya menjadi perkembangan daripada satu fondasi yang penting di dalam epistemologi dari Augustinian philosophy, Augustinian theology as well. Augustinus mengatakan faith seeking for understanding. Semua faith seeking for understanding. Iman menuntut pengetahuan. Iman menuntut pengetahuan. Begitu berbeda dengan ajaran-ajaran sekarang. Iman bukan menuntut anugerah. Saudara-saudara, iman bukan menuntut anugerah. Iman menuntut pengertian mengapa anugerah diberikan. Saudara-saudara, I want to understand by faith why I am given the grace. Mengapa aku dianugerahi? Iman menuntut pengertian. Iman tidak menuntut bukti. Karena iman itu sendiri sudah mengandung bukti. Nah, saudara-saudara, semua yang diajarkan oleh orang besar yang mengerti Alkitab, mari kita selidiki. Saya satu kali mendengar seseorang yang lulus dari sekolah teologi di Singapura. Baru selesai
4 tahun sudah berani kritik Augustinus, kritik mati-matian. Saya lihat makalahnya. Lu ngerti tidak tentang Augustinus? Lu belajar berapa lembar? Lu jadi muridnya dah tentu diterima oleh Augustinus. Ada orang tak ngerti, tak belajar, baru tahu sedikit kritik Calvin, kritik Martin Luther, kritik ini. Saya gentar. Ada yang bawa kitab suci. Inilah kelemahan daripada Pilatus. Itu memang Pilatus lemah. Ini kelemahan daripada Daud, ini kelemahan daripada Abraham. Sudah banyak contoh mereka yang perlu kita belajar, bukan hanya kritik. Saya merasa Augustinus begitu agung. Faith seeking understanding. Iman menuntut pengertian. Faith is not seeking the evidence. Faith is not seeking for the grace. Faith is seeking understanding. Saya dengan iman saya mau mengerti. Dan di sini katakan dengan iman kita mengerti segala dunia ini diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Itu sebab yang kelihatan telah terjadi dari yang tidak kelihatan. Dan dengan demikian orang yang beriman dia berada di dua wilayah dan dia mempunyai satu prioritas. Wilayah mana yang menentukan wilayah yang mana? Saudara-saudara, orang biasa wilayah kelihatan lebih penting dari wilayah tidak kelihatan. Wilayah kelihatan yang menentukan nilai wilayah tidak kelihatan. Wilayah kelihatan yang menjadi daya tarik supaya saya mati-matian hidup di sini. Tentang wilayah tidak kelihatan saya serahkan sama Tuhan. Tapi orang beriman tidak demikian. Karena dia tahu wilayah kelihatan dan wilayah tidak kelihatan ini ada kait. Dunia yang kelihatan dijadikan dari dunia tidak kelihatan. Sehingga yang tidak kelihatan itu menjadi fondasi yang kelihatan. Yang tidak kelihatan menjadi fondasi dari yang kelihatan. Semua 1, 2, 3. Yang tidak kelihatan menjadi fondasi dari yang kelihatan. Kalau prinsip ini engkau tangkap seumur hidup, engkau akan enak, saudara-saudara. Waktu engkau nikah juga begini. Yang kelihatan sama yang tidak kelihatan, fondasi yang kelihatan. Nah, di Semarang ada seorang anak kaya luar biasa. Sudah mempunyai seorang pacar yang baik sekali. Akhirnya dia sudah hampir nikah. Dia jalan-jalan ke Bandung, pergi dansa malam-malam di satu nightclub. Begitu pegang tangan orang yang dansa sama dia, dia rasa ini lebih cantik daripada pacar dia yang sudah hampir nikah itu. Langsung dia putuskan tidak mau lagi sama pacar sendiri. Bilang sama papanya, saya menemukan benua baru. Saya menemukan sesuatu cewek yang cantik luar biasa dan pintar dansa. Yang ini kaku. Papa bilang jangan begitu dong. Ini anak dari keluarganya, dari papanya, dari mamanya, dari para nenek kita kenal. Dan ini orang baik, orang Kristen yang bagus sekali. Dan dia ada orang baik. Dia bilang, maaf Pak, saya sudah merasa gak bisa sama dia lagi. Saya dapat yang lain. Akhirnya papa mamanya yang menjadi majlis gereja tidak bisa berdaya apa-apa. Terpaksa membiarkan. Dia menikah. Sudah menikah sama orang itu sampai hari ini sudah 30 tahun. Belum mau jadi Kristen. Perempuan itu cantik, tapi kalau sudah tua, ya Kentucky Fried Chicken yang cantik gitulah. Sudah. Cantik apanya lagi? Sudah 30 tahun lagi ya begini. Tidak ada cantiknya. Tapi yang itu, yang dia tidak jadi, begitu sedih dan dia nikah sama satu orang Kristen yang lain. Sekarang bahagia luar biasa. Sudah, jangan main-main. Yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Moral lebih penting daripada muka. Semua 1, 2, 3. Moral lebih penting dari muka. Rohani lebih penting dari wajah. Semua rohani lebih penting. Ya pasti ya jangan wajahnya jelek sekali ya, jangan. Enggak bilang kalau bisa 2-2 dong, 4 dong. Yang tidak kelihatan juga bagus, yang kelihatan juga bagus. Kalau 2-2 bisa bagus, ya baguslah. Kalau bisa dapatlah. Tapi saudara jangan menentukan dari luar, menentukan dalam. Yang kelihatan menentukan dalam. Di Taipei ada 2 bangunan hampir sama, saudara-saudara. Waktu gempa bumi yang satu jatuh, yang satu tetap tegak berdiri. Karena apa? Wajah luarnya sama, fondasinya lain. Saudara-saudara. Karena apa? Karena yang satu bahannya jujur, yang satu bahannya menipu. Waktu biasa tidak kelihatan. Waktu gempa bumi semua nyata.
Bahkan ada satu bangunan yang begitu kurang ajar. Tiang-tiangnya itu bukan tiang pakai beton, pakai tumpukan tong. Sudah, bukan Stephen Tong. Sudah. Itu tong satu, tumpuk satu. Luarnya kasih sedikit kapur, kasih sedikit semen, namanya tiang. Dalamnya bukan beton, dalamnya itu adalah tong, tumpuk dengan tong sampah, tong setan, tong apa saja. Gempa bumi belum jatuh loh. Kok jadi tong ini? Kenapa tidak ada betonnya tapi tong? Karena orang itu mau uang, tidak peduli dalam, peduli luar. Saudara-saudara, luar, dalam. Yang kelihatan tidak kelihatan, yang kelihatan tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan jauh lebih penting daripada yang kelihatan. Amin. Kalau engkau lihat bangunan, jangan lihat atasnya dong, coba lihat bawahnya dong. Engkau bilang tak kelihatan, coba minta bukunya, minta buku arsitek dulu. Bagaimana dalamnya, bagaimana cara bikin fondasinya. Saudara-saudara, semua orang maunya cepat jadi, cepat untung, cepat nampak hasil. Ini namanya instant noodle culture. Ini namanya kultur apa? Super mie. Langsung jadi, langsung cocok, langsung ketemu, langsung jadi, langsung sukses. Tidak bisa. Fondasi itu penting. Satu kali saya khotbah di satu tempat, seorang mengatakan, aduh, saya di sini hidup 40 tahun baru lihat ada pendeta yang begitu mementingkan menanam fondasi iman bagi jemaat di sini. Dia bilang, Pak Tong, apakah engkau kira 6 hari cukup bagi kamu? Karena fondasi yang kamu tanam itu adalah fondasi yang bisa tahan 1000 tahun, dia bilang. 1000年大业几天立根基，你想可能吗？ Saya menjawab, meskipun tidak mungkin, toh saya sudah kerjakan. Paling sedikit dengan semangat ini orang lain meneruskan. Fondasi. Saudara-saudara, kamu yang menjadi ibu bapak, pengerti kalimat ini, yang kelihatan datang dari yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan menjadi fondasi kelihatan, yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Ingat, engkau harus tanam fondasi untuk anak-anakmu. Anak-anakmu itu bukan dikasih hias, kasih cantik, kasih air minyak wangi yang bagus, kelihatan bagus. Tapi tanamlah fondasi untuk bikin mereka bermoral, berwatak, beriman, berperasaan tanggung jawab, berperasaan takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, menanam fondasi yang tidak kelihatan itu penting. Tuhan dari tidak ada mencipta segala sesuatu menjadi ada. Tuhan yang tidak ada menopang yang ada. Tuhan yang tidak ada seperti tersembunyi, tapi dia menjadi dasar untuk menjadi segala sesuatu yang berada, terus berlestari. Saudara-saudara, Tuhan kita telah memberikan contoh kepada kita. Dan Einstein telah menemukan E is equal to MC square. Dengan sendirinya bagian E ini bagian tidak kelihatan, MC square yang kelihatan. Jadi dalam rumusan itu tidak kelihatan, tidak kelihatan sudah menjadi rumus yang terkenal, yang terpenting di dalam rumusan yang ditemukan oleh ilmu seluruhnya abad ke-20. E is equal to MC square is the most important invention of the physical law in the 20th century. Itu yang mengakibatkan peledakan bom atom. Itu yang meledakkan tenaga listrik. Bisa didapatkan dengan murah, tapi akhirnya pembayaran untuk side effect-nya itu tidak murah. Waktu saya berkhotbah di Rusia, berkhotbah di Moskow, itu satu apartemen itu semua listriknya 10.000 watt. Wah, hebatnya. Ternyata 30-40 tahun yang lalu komunisme telah mendirikan satu masyarakat yang luar biasa. Bayarnya 1 bulan $1. Bayar listrik 1 bulan $1. Bayar apartemen 1 bulan $5. Bayar makan 1 bulan tidak sampai $10. Jadi $25 Amerika bisa menghidupkan satu keluarga kok di Rusia. Dan mereka merasa ini sukses. Amerika itu apa? Di Amerika waktu bayar satu kamar yang tidak karu-karuan aja di New York 1 bulan itu paling sedikit itu bisa $800 sampai $1.000. Kalau satu apartemen $5.000 itu terlalu murah. Jadi orang bilang ini masyarakat lebih menang, lebih baik di komunisme. Tapi saudara-saudara sekalian, akhirnya bagaimana? Kita melihat mereka itu tidak bisa menjamin bagaimana meneruskannya. Kita naik lift, liftnya itu begitu kasar, berhenti. Saben hari baru berhenti. Tapi listriknya banyak 10.000 watt.
Nah saudara-saudara sekalian, waktu Chernobyl itu sudah beretak, lalu itu radiasinya keluar. Wah, sekarang orang yang mati banyak. Waktu itu dikirakan sedikit. Saudara-saudara, itu dari nuklir. Nuklir yang tidak kelihatan dan kelihatan itu dikaitkan. Jadi kita cuma lihat dunia kelihatan. Karena Allah dah kelihatan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya yang tidak kelihatan. Melalui Einstein, kita mengetahui yang kelihatan bisa menjadi yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan bisa menjadi yang kelihatan. Dari tidak kelihatan menjadi kelihatan hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Allah. Dari kelihatan menjadi yang tidak kelihatan bisa dikerjakan oleh manusia melalui peledakan E is equal to mc square, rumus itu. Saya tidak tahu mengapa Einstein menulisnya pakai E is equal to mc square, yang sini E, situ mc square. Kenapa tidak mengatakan M is equal to c square over E? Sama kan? Kenapa dia tidak pakai cara begini? Karena Tuhan mau kita bacanya dari energi ke measure. Dari tidak kelihatan ke kelihatan. Dari tidak kelihatan ke kelihatan itu namanya cipta. Dari kelihatan menjadi tidak kelihatan itu namanya pakai. Tuhan cipta, kita pakai, ya. Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan materi, kita mempergunakan materi menjadi energi, menjadi tenaga listrik dan sebagainya. Kita memakai dari tidak kelihatan kepada kelihatan, itu namanya cipta. Dari kelihatan menjadi tidak kelihatan itu namanya memakai. Tuhan yang cipta, kita yang pakai. Coba balikkan, bisa nggak? Meledak, bom atom sudah ledak. Sekarang kembalikan lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Kita cuma bisa pakai, bisa rusak, bisa memakai, bisa merusak, bisa mengomel. Itu tok. Manusia apa sih? Pengomel, pemakai, perusak. Kita marah sendiri, hebat, wow, menemukan ini. Sekarang udara sudah kotor luar biasa. Udara yang paling kotor itu termasuk kota-kota seperti Meksiko, Beijing, seperti Bangkok, dan seperti Jakarta. Sekarang coba lihat, kapan matahari bisa terbit dengan jelas? Jakarta atasnya sudah abu lagi. Kita memakai, kita merusak, kita mempolusikan, kita mengotori, lalu kita ngomel Tuhan. Kurang ajar loh manusia. Menindas kebenaran, tidak mengaku, dia marah-marah sama dia, ngomel sama dia. Tapi benar. Apa sih? Kita menindas kebenaran lalu mengaku tidak ada dia. Dia mencipta, kita memakai. Sudah pakai ngomel-ngomel. Saudara-saudara, kita hanya memakai, merusak. Dunia ini dicipta begitu indah, begitu bagus, begitu harmonis, begitu segar. Saudara-saudara, kadang-kadang engkau naik kapal ya, sampai di tengah-tengah laut, baru tahu, oh mestinya langit warnanya gini, mesti udara begini baunya. Sekarang sudah di Jakarta, sudah lama engkau bau apa? Coba engkau pergi ke tengah-tengah laut yang sudah ribuan kilometer keluar dari pantai, lihat langit, oh mestinya biru begini, awan mesti putih begini, angin mesti baunya begini. Jangan bilang pergi ke laut, engkau pergi ke pegunungan saja, coba udaranya lain. Sekarang kita sudah berada di dunia yang kotor luar biasa. Lalu kita mengomel kepada Tuhan. Di sini katakan dunia yang kelihatan datang dari dunia yang tidak kelihatan, dijadikan oleh Tuhan yang tidak kelihatan. Setelah adanya E is equal to mc square, baru berhenti manusia memutlakkan the constancy of matter as a law. Saudara-saudara, constancy of matter berarti materi itu ada dari kekal sampai kekal. Nonsense. Materi bukan dari kekal sampai kekal. Materi bisa sewaktu-waktu dirubah menjadi energi. Minggu lalu ada seorang di Taiwan tanya, bagaimana mengerti Yesus melakukan 5.000 orang makan 5 roti dan 2 ikan. Waktu dia memecahkan, apakah semua orang dikasih cuilan sedikit saja? Begitu. Bagaimana dia bisa menghidupkan? Gampang. He's a God. He's God of energy. When he perform miracle, energy become matter. E is equal to mc square. Dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Allah dari tidak kelihatan bisa menciptakan alam semesta begitu besar yang kelihatan. Apa sulitnya bagi Yesus untuk membagikan roti untuk 5.000 orang makan? Saudara-saudara, dari tidak kelihatan dia telah menciptakan yang kelihatan. Dari tidak kelihatan dia telah mewujudkan yang kelihatan. Maka kita dengan iman kita balik dari yang kelihatan, kita percaya yang kelihatan dicipta daripada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan berasal daripada yang tidak kelihatan.
Allah yang tidak kelihatan, yang berada di dunia tidak kelihatan, telah menjadi dasar, menjadi fondasi, telah menjadi pencipta, sehingga dunia yang kelihatan ini ada di sini. Dan dengan demikian kita yang beriman kepada Tuhan, mari kita kerjakan segala sesuatu dengan iman kepercayaan adalah creatio ex nihilo. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dari tidak ada menjadi ada. Orang beriman juga akan mengerjakan hal dari tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, kita berdoa supaya hal-hal yang tidak ada tidak dipandang penting oleh sejarah. Kita dari tidak ada menjadikan sampai ada. Berdoa kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, mari kita sekali lagi membaca 3 ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita balikan dari yang kita tidak bisa lihat. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu yang kita lihat. Maka harus dengan iman baru bisa mungkin mengerti bahwa firman itu adalah dasar yang dipakai Tuhan untuk menjadikan segala sesuatu yang sekarang kita lihat. Namun kita harus mempunyai iman untuk mengharapkan hal yang belum kita lihat. Harus mempunyai iman baru kita mempunyai dasar kepada harapan kita. Dengan iman kita juga akan seperti nenek moyang kita mendapatkan kesaksian dan bukti yang teguh di dalam hati kita. Nah, ini 3 ayat kalau sudah selesai, baru kita akan masuk ke dalam bagaimana nenek moyang di dalam seluruh kitab suci melaksanakan iman kepada Tuhan, sehingga mereka dibenarkan oleh Tuhan Allah. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk iman sebagai benih, dan itu jangan kita tindaskan, sehingga boleh menjadi iman dasar di mana kita datang kepada firman. Lalu melalui firman yang kita dengar, kita mendapat iman mengenai keselamatan di dalam Kristus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk ajaran pengertian dari kitab suci, untuk apa yang kita perlukan. Kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi. Tuhan telah menyatakan kepada kami kerahasiaan daripada iman kebenaran yang sudah dicantum dalam kitab suci. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti. Beri kesadaran kami supaya kami mengetahui bagaimana kami boleh hidup sebagai orang Kristen beriman kepada Tuhan. Beriman secara dasar, secara natural yang sudah Tuhan tanam dalam hati kami. Beriman secara sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, dan melalui firman kita diberikan pengertian iman. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk iman yang sudah Tuhan tanam. Kami berterima kasih untuk iman yang Tuhan akan berikan kepada kami melalui dengan firman. Kami bersyukur karena dunia ini kami mengetahui segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, daripada yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, sehingga kami juga harus berdasarkan prinsip yang sama. Kami mementingkan yang tidak kelihatan untuk mengelola, untuk mengerti, dan untuk menggarap hidup yang kelihatan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.